Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan vlog di Candi Sukuh. Sebagai tugas remedi saya, nama saya Dimas Arwidewa Putra dari kelas OA absen 12. Sekian, terima kasih. Candi Sukuh adalah bangunan candi bercorak Hindu peninggalan dari era menjelang akhir kerajaan Majapahit. Lokasi Candi Sukuh berada di lereng Gunung Lawu. Gunung Lawu termasuk kawasan yang disucikan oleh umat Hindu di Pulau Jawa pada era Majapahit. Fakta ini tercatat dalam naskah Tantu Pagelaran, teks prosa Jawa kuno yang disusun sekitar 1557 Caka. Sejarah Candi Sukuh. Candi Sukuh dibangun sekitar abad 15 beberapa dasawarsa sebelum Majapahit bubar. Pembangunan candi ini kemungkinan berlangsung semasa Ratu Suhita berkuasa. Ribut Sarmosotopo dalam laporan riset terbitan PPPT UGM tahun 1976 peninggalan kebudayaan di lereng barat Gunung Lawu mencatat sejumlah angka yang mengindikasikan tahun pendirian Candi Sukuh. Di gerbang utama Candi Sukuh terdapat sangkalan berlambangkan angka tahun di teks Jawa kuno. Gapura Buta Banwong atau Gapura Yaksa Mangsa Jalma yang artinya adalah tahun 1359 Saka. Sengkalan berbeda ditemukan di pintu selatan Candi Sukuh, yakni Gapura Buta Anahut Buntut yang ditafsirkan sebagai tahun 1359 Saka. 2 tahun di atas merujuk kepada era kekuasaan Ratu Sita. Kemudian yang memimpin kerajaan Majapahit selama periode 1429 sampai 1444 Masehi. Namun sang ratu yang menginisiasi pendirian Candi Sukuh melainkan kubu oposisi. Penelitian pustaka yang dikerjakan oleh Ahmad Syafi'i dan diterbitkan oleh Isi Sukarta menyimpulkan Candi Sukuh kemungkinan didirikan keturunan bangsawan Kediri Bredaha yang saat itu menjadi kubu penentang rezim Ratu Suhita. Memasuki abad ke-15, banyak aristokrat Kediri kecewa dengan situasi Majapahit. Pengaruh Islam dan kekaisaran Tiongkok kala itu menguat. Sementara pemerintahan Ratu Suhita dinilai kelewat lunak dalam menyikapinya. Konteks tersebut menjelaskan alasan dibalik kesederhanaan arsitektur Candi Sukuh. Para peneliti menduga pemahat candi ini bukan empu istana, melainkan tukang pahat kayu dari pedesaan. Kebutuhan akan tempat pemujaan yang mendesak diduga menyebabkan pendirian Candi Sukuh tampak dilakukan secara tergesa-gesa. Pada awal abad 14 di Tenggarai menjadi masa kebangkitan praktik tantrik Siwaisme di Jawa yang berujung pada kultus Bima. Jumlah relief di Candi Sukuh menyajikan fragmen Bima Suci yang dikisahkan memiliki kehendak kuat menggapai pencerahan dan kesempurnaan rohani. Fakta ini tersirat pula pada penamaan Sukuh yang merupakan gabungan dari Su, Baek, dan Kukuh. Candi Sukuh ditemukan kembali pada tahun 1815 oleh Residen Surakarta Johnson yang bertugas selama era pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Candi ini ditemukan dalam kondisi rusak. Relief Candi Sukuh dan maknanya. Kompleks Candi Sukuh menepati area seluas kurang lebih 5.500 meter persegi, terdiri dari 3 alas berundak. Di teras ketiga terdapat monumen utama candi ini yang berbentuk trapesium. Penampakan utama Candi Sukuh sekilas mirip piramida kuno buatan suku Maya.
namun tidak ada bukti yang kuat menunjukkan keterkaitan candi ini dengan budaya asli Amerika Tengah tersebut. Gerbang yang ada di Candi Suko untuk menuju teras utama disebut sebagai gerbang padu raksa atau gerbang atap. Gerbang masuk dihiasi relief menggambarkan seseorang yang berlari sambil menggigit ekor ular. Di sayap selatan gerbang, relief menampilkan sosok raksasa. Di selasar Candi Suko terdapat sekelompok batu berbagai bentuk dan berlubang seperti lingga hingga menyerupai guji. Dalam candi tersebut terdapat banyak arca dan panel batu bergambar. Namun di bagian depan bangunan utama ada sebuah tiang batu yang berisi rekaman cerita Garudeya, sosok Garuda yang menjadi putra Dewi Kadru. Dalam beberapa relief Candi Suko terdapat pula ornamen lingga dan yoni merupakan lambang alat kelamin laki-laki dan perempuan serta simbol awal kelahiran manusia. Banyak relief menarik dan arca unik di Candi Suko. Beberapa arca di Candi Suko bahkan menampilkan alat kelamin secara vulgar. Meskipun demikian, arca dan relief di Candi Suko menyimpan makna filosofi terkait keyakinan para resi yang membangunnya. Relief Candi Suko menampilkan sejumlah fragmen yang menarik untuk dipahami. Relief Garudeya berada di depan pintu bangunan utama Candi Suko. Relief Garudeya memuat prasasti bahasa Kawi yang disertai sengkalan berbunyi pada melerikang buku Tirtasunya dengan maksud 1361 Saka. Relief ini mencakup pula arca Garuda dengan kepak sayap seolah terbang, sementara kedua kakinya mencengkram seekor gajah dan kura-kura. Relief Sudamala bertempat di bagian selatan halaman teras ketiga Candi Suko. Cerita dalam relief ini dibuat berdasarkan Kidung Sudamala. Relief tersebut menceritakan kisah kesatria Pandawa, yakni Sadewa, menyiapkan kutukan dalam diri Dewi Uma, istri dari Batara Guru. Relief Bima Bungkus di Candi Suko mengisahkan fase kelahiran Bima. Salah satu kesatria Pandawa itu lahir dari rahim Dewi Kunti dalam kondisi terbungkus kulit ari luar biasa kuat, liat dan tidak bisa disobek. Relief Nawaruci di Candi Suko memuat cerita yang bersumber dari kitab Biang Tajmama, kitab Nawaruci karya Empu Siwamurti, ditulis di antara tahun 1500 hingga 1619. Relief Samudera Mantana di Candi Suko mencakup arca kura-kura yang memuat cerita terkait pengaduan Samudra Susu untuk mencari air abadi atau tirta amarta. Relief Pandai Besi. Relief ini menunjukkan adegan pandai besi, tetapi belum bisa dipahami arti atau kategori ceritanya. Fungsi Candi Suko. Para ahli memperkirakan Candi Suko dibangun dengan tujuan menangkal atau melepas pengaruh kekuatan buruk. Itu tadi sedikit penjelasan dari Candi Suko.